Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dari kelas TRI 4C dengan NPM 2478292 dan bersama dua rekan saya yaitu Wahyu Tirta Wardana dan Nagita Aulia. Jadi pada video kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu laporan operasi jaringan konfigurasi point-to-point mikrotik pada mata kuliah teknologi nirkabel. Jadi topik utama yang bakal kami bahas di sini adalah laporan operasi jaringan yaitu konfigurasi point-to-point mikrotik pada frekuensi 2,4 GHz. Pada presentasi ini kami nggak cuma sekedar ngehubungin dua router aja, tapi kami juga bakal bahas gimana cara optimasi frekuensi dan gimana caranya memperkuat keamanan jaringan di dalam ruang laboratorium yang trafficnya super padat dan penuh intervensi. Oke, baik, kita langsung lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di slide 2 ini yaitu target operasional praktikum. Nah, di sini ada 3 pilar atau target utama yang akan dicapai biar kualitas koneksi nirkabel yang kami bangun itu benar-benar terukur dan stabil. Yaitu yang pertama, konektivitas fisik dan logik. Di sini fokusnya adalah membangun jembatan layer 2 atau link point to point pakai perangkat mikrotik dari RB941. Nah, konfigurasinya mencakup lokasi IP, nyari frekuensi yang pas, dan penyesuaian untuk SSID. Selanjutnya yang kedua yaitu keamanan jaringan. Jadi biar nggak sembarangan orang masuk ke jaringan kita, di sini nerapin yaitu access control list berbasis MAC address fisik. Jadi autentikasinya dikunci dan otomatis nolak perangkat asing di luar mitra kami. Nah, yang terakhir sini ada yang ketiga adalah pengukuran metrik. Di sini kami melakukan diagnosa performa jaringan mulai dari mantau log, lalu tes ping sampai nyoba bandwidth dan tes murni buat nyari tahu seberapa besar dampak intervensi di ruang lab terhadap kecepatan throughput data kami. Nah, buat rancangan topologinya kita bisa lihat di slide selanjutnya ya. Next slide please. Nah, di slide yang ketiga ini yaitu arsitektur topologi dan matriks alokasi IP. Jadi di sini adalah gambaran visual dari arsitektur topologi yang kami gunakan. Jadi praktikum ini berjalan dalam dua fase simulasi secara bergantian dengan kelompok kelompok 18 selaku tim kerja kami. Jadi pada fase 1 kelompok kami yaitu kelompok 17 bertindak sebagai access point atau bridge dengan IP dengan network 18.1 dan dengan netmask/30. Sedangkan kelompok 18 jadi kliennya dengan IP 18.2 netmask 30. Jadi pakai SSID pakai nama SSID-nya kelompok 17-18. Terus di fase 2 perannya kami putar balik. Kelompok 17 gantian jadi klien atau station dengan IP 17.2 dan kelompok 18 jadi access point-nya dengan IP 17.1. Jadi ada satu poin penting yang perlu kami tekankan di sini yaitu penggunaan prefix /30. Alasan teknisnya sederhana tapi sangat krusial karena ini adalah link point to point murni yang hubungin dua host IP router. Penggunaan subnet 30 adalah pilihan yang paling efisien untuk ngehemat alokasi IP biar nggak mubazir atau terbuang. Oke, next kita bahas tantangan di next slide. Oke. Nah, sini adalah pemindaian spektrum lingkungan padat 2,4 GHz. Sebelum kami setting macam-macam, tantangan nyata langsung kami hadapin di ruang lab yaitu adalah masalah intervensi. Sini frekuensi 2,4 GHz di lab itu padat banget karena ada puluhan router dari kelompok lain yang aktif barengan ya. Setelah kami coba scanning lewat Wi-Fi analyzer,
kami memutusin buat pakai frekuensi 2427 MHz atau channel 4 dengan kekuatan sinyal yang didapat sekitar minus 51 desibel meter. Di sini kami sengaja mengunci lebar kanal atau channel bandwidthnya di 20 MHz, bukan 40 MHz. Alasan teknisnya adalah buat mempersempit ruang transmisi kabel kami, sehingga potensi kebocoran sinyal yang bikin intervensi sama channel channel neighbor atau tetangga itu bisa ditekan sekecil mungkin. Nah, di sini kalau kalian perhatikan grafik channel graph di sebelah kanan, posisi channel kami yang ditandai kotak kuning itu posisinya benar-benar dikepung dan tumpang tindih antara kelompok lain. Jadi efek intervensi ini emang variabel yang nggak bisa kami hilangkan. Tapi lewat pemilihan channel yang tepat, kami berhasil menjaga link dan kabel kami tetap stabil. Oke, silakan lanjutkan oleh teman saya. Ya, jadi di sini kita masuk ke fase satu mengenai inisialisasi akses point ya. Jadi di kelompok kami itu kami men-setting di bagian wireless seperti yang ada di gambar kiri ini ya. Modenya itu kita pakaikan bridge. Kenapa? Karena kita mau ya router kita itu sebagai jembatan layer 2 dari jaringan tetangga kita gitu ya. Dan di sini kita menggunakan bandnya itu pakai 2 GHz yang BG ya. Uh, Kami di sini pakai BG itu karena apa ya? Karena kita kemarin coba-coba aja gitu ya, dan lebih apa namanya? Sinyalnya itu keluar gitu ya, atau SSID-nya keluar ketika kita pakai ini gitu ya. Mungkin karena kemarin itu terlalu banyak frekuensinya ya, channelnya, sehingga kami tuh harus rebutan gitu loh. Jadi kami harus mengubah-ubah gitu ya settingannya supaya bisa keluar untuk SSID-nya. Nah, lalu kita juga ini identitas jaringan SSID-nya kami pakai ya kelompok 1718 supaya kita tahu ya bahwa ini punya kelompok kami gitu ya. Dan disable authentication-nya karena kita sebagai bridge ya, kita itu harus mengunci akses publik supaya router itu memaksa sistem menggunakan ACL atau access control list untuk apa namanya, untuk tahu siapa aja yang bisa masuk dan keluar gitu ya. Nah, di sini kita ngebahas tentang ACL ya. ACL atau access control list merupakan sebuah keamanan atau autentifikasi di mana keamanan itu bergantung pada pemilteran perangkat keras pada layer 2. Jadi kita itu bikin aturan ya, siapa aja yang boleh masuk, siapa aja yang boleh keluar gitu ya. Dan di sini karena kita itu mau ya, atau cuma mau si kelompok 12 aja, kelompok 18 aja yang bisa connect gitu ya ke router kita ataupun sebaliknya gitu ya. Ya kita harus tandain dulu nih MAC address mereka berapa gitu ya, yang bisa dilihat di router tetangga kita gitu ya. Nah, nantinya kita masukkan ke dalam sebuah AP access rules ya kalau di dalam mikrotik nih. Nah, nantinya kita tandain seperti yang gambar di tengah ya. Nah, nanti secara otomatis semua jaringan itu nggak akan bisa masuk kecuali MAC address si tetangga kita gitu. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya mengenai verifikasi fase 1 ya, mengenai handshake berhasil gitu ya. Dan di sini kita cek gitu ya mengenai sistem log analyst. Ini penting ya karena terkadang itu mikrotik itu kita sudah scan wifi-nya ya, kita udah tembak ke misal ke tangga kita gitu ya untuk kita ambil wifi-nya gitu. Dia kadang tuh di mikrotik tuh error gitu ya. Tapi di dalam lognya itu connected, yang artinya tersambung gitu. Nah, ini perlu diperhatikan lagi gitu untuk yang menggunakan mikrotik gitu ya. Uh, Walaupun tidak berhasil di dalam scanning di wirelessnya, kita coba untuk cek lognya gitu ya. Untuk kita tahu secara eksplisit bahwa sistem lognya scan kita itu berhasil atau enggak gitu. Nah,
ketika udah gitu ya, kita bakal lihat network discover-nya gitu ya. Network discover ini protokol Neckburn yang di discover, dan Mikrotik itu mendeteksi keberadaan router teman kita secara nirkabel. Nah, dengan IP yang mereka punya gitu ya tentunya, yaitu di situ ada network 18.2 yang terverifikasi masuk ke dalam topologi kelompok kami. Nah, kinerja apa namanya, akses point ya di sini, analisis telemetrinya, yaitu ketika kita ngeping ke tetangga kita gitu ya, di situ kita kita lihat ya bahwa kita itu berhasil untuk apa, ngeping gitu. Namun average latensinya yaitu di 184 ms gitu ya, dan ini termasuk tinggi gitu ya, atau kurang stabil lah menurut saya gitu ya. Dan frekuensi RTT ini minimum 2 ms melonjak hingga 641 akibat tabrakan paket di udara. Nah, karena kan kita kan ngebahas mengenai near cable gitu ya, jadi jaringan itu ditambah di dalam lab itu kan nggak cuma kami yang sedang praktikum rame gitu ya, jadinya frekuensi latensinya itu tinggi banget ya, average latensinya gitu. Namun jika di dalam sebuah tabel trafficnya di sini uh, termasuk dalam kategori apa namanya, stabil ya, no drops pada antarmuka grafik RX konsisten lebih tinggi dari TX, yang artinya RX itu kalau nggak salah ya untuk download deh kalau nggak salah ya. Jadi dia itu lebih konsisten ya, karena kita kan banyak mengambil pakai dari luar, sehingga uh, RX ini lebih konsisten gitulah, kurang lebih begitu. Dan mungkin dari saya segitu, akan dilanjutkan oleh. Mungkin di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Nah, jadi di sini ada fase 2. Nah, di mana pada fase kedua ini perangkat mikrotik dikonfigurasi sebagai station atau klien agar dapat terhubung ke akses point secara nirkabel. Nah, di sini yang pertama itu kita akan melakukan scanning jaringan wireless yang tersedia dari hasil pemindaian seperti SSID kelompok 1817 yang beroperasi pada frekuensi 2427 MHz dengan kekuatan sinyal minus 24 dBm yang menunjukkan kualitas sinyal yang kuat. Nah, selain itu diperoleh nilai noise floor sebesar minus 109 dBm dan SNR sebesar 67. Nilai SNR yang tinggi menandakan kualitas komunikasi yang baik dengan gangguan yang rendah. Nah, selanjutnya mode wireless diubah menjadi station bridge agar perangkat dapat terhubung ke access point dan meneruskan koneksi ke jaringan lokal. Nah, fitur connect list juga diaktifkan untuk mengunci koneksi hanya ke access point target berdasarkan MAC address sehingga koneksi lebih stabil dan aman. Jadi hasilnya perangkat berhasil terhubung ke jaringan kelompok 18 ke 18 dan siap digunakan untuk komunikasi data. Slide selanjutnya. Nah, pada tahap ini dilakukan verifikasi koneksi antar router klien dan access point untuk memastikan koneksi telah berhasil terbentuk. Nah, ini dibuktikan dengan status L2 headset yang menunjukkan kondisi sukses serta status connect to S yang menandakan bahwa router klien telah berhasil terhubung ke access point. Setelah koneksi berhasil diverifikasi, antarmuka WLAN 1 dikonfigurasi dengan alamat IP 192.168.17.2/30. Subnetnya /30 digunakan karena koneksi yang dibangun bersifat point to point antara dua router. Pemberian alamat IP ini memungkinkan kedua perangkat berada dalam satu jaringan sehingga dapat saling berkomunikasi dan melakukan proses routing dengan baik. Berdasarkan hasil verifikasi, koneksi wireless berhasil dibangun dengan sukses, ditunjukkan oleh status connected to S keberhasilan L2 headset serta konfigurasi IP yang valid. Dengan demikian, jaringan telah siap untuk tahap pengujian konektivitas dan performa pada fase berikutnya.
Oke, next slide selanjutnya. Nah, di sini dilakukan pengujian kinerja jaringan menggunakan ping atau ICMP dan bandwidth test dengan protokol UDP untuk mengukur kualitas koneksi antara klien dan access point. Hasil pengujian ping menunjukkan seluruh paket berhasil diterima dengan paket loss 0% dan rata-rata delay sekitar 205 milidetik. Hal ini menunjukkan bahwa koneksi berjalan dengan stabil. Nah, selanjutnya pengujian bandwidth menunjukkan throughput penerimaan data atau receive bandwidth mencapai sekitar 2,5 Mbps. Nah, saat pengujian dengan beban trafik yang lebih tinggi, ditemukan beberapa paket loss. Kondisi ini terjadi karena kapasitas jalur mulai mendekati batas maksimum. Meskipun demikian, hasil pengujian secara keseluruhan menunjukkan bahwa koneksi wireless berhasil dibangun dengan baik, memiliki stabilitas yang baik pada kondisi normal, dan mampu mendukung pertukaran data secara efektif. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini pada bagian akhir ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari seluruh rangkaian konfigurasi dan pengujian jaringan yang telah dilakukan. Jadi, berdasarkan hasil implementasi, arsitektur jaringan yang dirancang dapat dikatakan berhasil beroperasi sesuai tujuan. Konfigurasi layer 2 bridge pada access point dan mode station pada klien berhasil tersinkronisasi dengan baik, hingga kedua perangkat dapat membangun koneksi nirkabel secara penuh. Selain itu, pembagian alamat IP menggunakan subnet /30 juga berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan komunikasi dua arah melalui pengujian ping yang menunjukkan tingkat paket loss sebesar 0% pada kondisi normal. Mekanisme keamanan yang diterapkan melalui Access Control List atau ACL juga berhasil berfungsi sesuai harapan. Hanya perangkat yang memiliki identitas yang telah diizinkan yang dapat melakukan proses autentikasi dan terhubung ke jaringan, sehingga akses dari perangkat tidak sah dapat dicegah. Namun demikian, selama proses pengujian ditemukan beberapa tantangan yang berasal dari kondisi lingkungan radio frekuensi atau RF. Spektrum 2,4 GHz yang digunakan merupakan spektrum yang cukup padat sehingga rentan terhadap intervensi dari perangkat lain yang beroperasi pada frekuensi yang sama. Intervensi tersebut menyebabkan munculnya fluktuasi delay dan paket loss pada saat dilakukan pengujian bandwidth menggunakan protokol UDP dengan beban trafik yang tinggi. Jadi di sini perlu diperhatikan bahwa kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan konfigurasi router ataupun kegagalan sistem, melainkan merupakan dampak dari kondisi fisik jaringan nirkabel, khususnya akibat tumpang tindih kanal atau overlapping channel yang terjadi di lingkungan laboratorium. Nah, secara keseluruhan hasil pengujian menunjukkan bahwa tautan nirkabel yang dibangun telah berhasil beroperasi dengan baik, memiliki mekanisme keamanan yang berjalan dengan benar, serta mampu mendukung komunikasi dan transmisi data antar perangkat. Jadi, dengan demikian tujuan praktikum ini berhasil dicapai, yaitu membangun nirkabel koneksi wireless yang aman, stabil, dan siap digunakan untuk pertukaran data antar simpul jaringan. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi itulah seluruh rangkaian atau pemaparan dari kami kelompok 17 mengenai praktikum konfigurasi point-to-point mikrotik di 2,4 GHz. Jadi kami dari kelompok 17 cukup sekian. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.